Bang, ini terkait yang kemarin ada arogansi dari JPU. Kata siapa JPU arogansi? Terkait Niki harus ya bagi netizen ya, bagi netizen dan pro-nya pendukungnya. Gimana menurut Abang sendiri? Orang kan pandangan beda-beda. Orang rendah hati pun dibilang sombong ada, orang sombong dibilang rendah hati pun ada. Demikian juga orang berperilaku normal dibilang arogansi juga ada. Jadi kita netralisir itu macam-macam pola pikir manusia itu kan. Jadi kalau dibilang JPU arogansi, kita bilang tidak gitu. Pandangan kita. Jadi JPU biasa aja lah, nggak ada arogansinya gitu. Tapi Bang, banyak yang bilang sebenarnya tugas JPU itu apa sih Bang? Abang sebagai praktikum yang sudah malang buana, tugas JPU itu sebenarnya? Jaksa itu tugasnya adalah melakukan pendalaman materi perkara pidana kriminal yang disampaikan kepada mereka untuk dilakukan dakwaan dan penuntutan. Tugasnya itu melakukan pendakwaan dan penuntutan. Jadi jaksa tugasnya menuntut, gitu. Dia membela kepentingan umum, keadilan masyarakat dia bela, keadilan individu juga dia bela, terutama korban, gitu. Jadi tugas jaksa itu. Tapi banyak yang bilang kok kayak dia melampaui tugasnya dengan ibaratnya kayak merekam juga sih. Ya, jaksa tugasnya kan mendapatkan bukti. Jadi di dalam suatu persidangan, ya pengacara boleh merekam, pengacara boleh mencatat, boleh merekam. Zaman dulu kan kalau nggak ada rekam kan dicatat, makanya dicatat. Zaman sekarang udah teknologi tinggi, ya dicatat dan direkam. Lebih tinggi lagi teknologi, divisualisasikan kan rekaman video kan, itu boleh. Begitu, jadi jaksa boleh merekam dan memvideokan, pengacara juga boleh merekam dan memvideokan, karena memang mereka punya hak untuk itu. Tujuannya apa? Untuk mencatat semua keterangan-keterangan saksi, untuk merekam semua keterangan saksi, untuk merekam semua bukti-bukti yang ditampilkan, itu boleh. Begitu, sepanjang oleh majelis hakim tidak ditentukan lain. Begitu. Tapi kan majelis hakim juga memang itu adalah haknya jaksa dan haknya pengacara. Jaksa boleh merekam baik rekaman suara dan video, pengacara pembela juga boleh merekam baik rekaman suara dan video. Tapi Bang, baru kali inilah ibaratnya karena Niki seorang public figure kali ya, ibaratnya jaksa megang handphone ngerekam. Selama ini kan kita jarang melihat kan. Banyak kok, banyak. Beberapa pidana lain banyak tuh jaksa merekam dan videokan tuh banyak itu. Karena nggak disorot aja itu. Jadi karena nggak disorot, jadi akhirnya kita baru tahu sekarang. Padahal saya juga kalau bersidang kan suka merekam, memvideokan. Itu biasa itu. Tujuannya apa? Untuk mencatatkan data-data dari persidangan. Itu kalau direkam buat keperluan pribadi atau nanti atau dihapus kalau setelah selesai? Kepentingan, kalau jaksa buat kepentingan penuntutan. Kalau pembela buat kepentingan pledoi. Gitu. Tujuannya itu. Tapi kalau untuk disebar ke medsos nggak boleh kan itu Bang? Bagian dari HP yang si jaksa itu ya? Ya enggak, emang jaksa ada menyebarkan ketik. Kalau misalnya? Iya, kalau menyebarkan namanya kan salah gunakan. Mereka lebih jago lah. Nggak mungkin mereka melanggar undang-undang ITE. Pengacara juga nggak mungkin juga menyebarkan itu kan. Berarti kalau benar itu disalahgunakan berarti dong Bang? Kalau misalnya iya, tergantung apakah yang disebarkan itu melanggar undang-undang ITE apa tidak. Gitu. Bang, tapi kan banyak yang khususnya ya pro Niki kok sampai segitunya Niki kemarin sampai ibaratnya nangis mohon ke hakim sampai segitunya. Abang sebagai selama ini sebagai pengacara yang ya udah lintang. Ya, semua terdakwa perilakunya macam-macam. Nggak cuma Nikita Mirzani ya. Ada perilaku pembunuh kadang-kadang stres, depresi. Ada juga si pelaku kan terdakwa. Ada pelaku pencurian juga nangis. Ada juga semua perilaku itu macam-macam. Namanya perilaku. Hasil dari suatu keadaan timbul stimulan di kepalanya, artinya dia berperilaku. Perilaku ini kan macam-macam, tertawa, menangis, sedih, sopan, santun segala macam kan. Nah, bisa jadi perilakunya marah-marah atau nangis atau sedih atau tertawa atau apa. Itu kan perilaku tinggal menimbulkan empati, simpati atau antipati, itu aja kan. Tapi kan perilaku bebas-bebas saja sepanjang tidak melanggar hukum. Yang melanggar hukum gini, ketika dia sedang bersidang tiba-tiba diambil pisau nusuk orang, atau dia punya pisau dia tembak orang lagi sidang, itu baru perilaku yang melanggar hukum gitu. Atau perilaku yang caci maki yang merendahkan martabat pengadilan, hakim dikata-katai secara kotor, itu masuk kepada contempt of court gitu. Bang, itu kan terkait tadi JPU ya. Kalau terkait hakim yang selalu menolak bukti rekaman yang Niki bawa, itu Abang gimana? Itu ya, itu udah seharusnya bukti rekaman yang tidak terkait dengan persoalan dakwaan itu harus dikesampingkan demi hukum. Begitu. Itu kapan berarti nanti ada waktunya?
rekaman itu. Akan Rekamannya itu kalau relevan kan rekaman itu apakah rekaman mengenai pemerasan apa tidak? Bukti pemerasan atau tidak atau Ada bukti dugaan penyuapan sih katanya. kalau penyuapan kan beda. Kan beda lagi perkaranya. Itu nggak bisa di dalam satu wilayah dakwaan pemerasan. Harus dakwaannya pemerasan. Bukti pembunuhan ya pembunuhan. Jangan tiba-tiba ada cerita tentang penyuapan digabung sama pembunuhan kan nggak boleh. Gitu. Tapi hakim katanya akan nanti ada waktunya. Dia bilang begitu. Berarti Ada waktunya yaitu di KPK atau di mana kan begitu atau dibikin laporan baru gitu. Emang rekaman apa sih? ya dugaan ada obrolan keluarga itu. Emang benar itu? Nah itu belum Itu dipastikan. aja belum diuji secara forensik, udah jadiin rekaman-rekaman. Jangan nanti daripada timbul fitnah juga. Tapi memang nggak boleh dalam persidangan-persidangan yang dakwanya sudah jelas, tiba-tiba ada bukti-bukti yang tidak relevan atau tidak terkait, kemudian coba-coba dikatakan nggak bisa. Hakim harus menolak itu. Bang, tapi banyak yang beranggapan kemarin Niki sangat hebatnya jadi orang benar pesakitan, merasa iba. Abang sendiri melihatnya dia hebatnya ya seperti biasa netizen dan pro-nya bilang tetap dikriminalisasi. Abang sendiri lihatnya gimana? Saya nggak melihat itu tuh, saya nggak ada iba-ibanya, biasa aja. Karena begini, setiap terdakwa, setiap orang yang dituntut, setiap pelaku kadang-kadang menimbulkan iba. Setiap korban kadang-kadang menimbulkan iba, kadang-kadang menimbulkan simpati, antipati, empati, semua campur-campur dalam suatu persidangan itu. Kadang-kadang kita sedih sama saksinya, kita terbawa itu. Tapi itu kan perilaku yang biasa. Setiap perilaku kan menimbulkan dampak bagi perilaku orang lain juga. Ya kan kita melihat, oh kita jadi ikut sedih terenyuh. Ya, kalau kita nggak melihat itu, kalau pribadi ya. Karena kita biasa melihat perkara itu banyak seperti itu semua. Ada yang acting, ada yang beneran. Ada yang pura-pura, ada yang beneran, kan begitu. Tapi kita kan nggak bisa kemudian terenyuh atau terbawa suasana, kan nggak bisa. Kita profesional kan. Hakim juga akan profesional, jaksa profesional, begitu. Sedikit Ray, terkait hakim abang bilang profesional. Sudah tepat langkah hakim yang Niki mau meluk anaknya dilarang masuk ke persidangan? Itu emang sudah aturannya kan? Iya memang begitu. Begitu persidangan kan memang ketentuannya berada di wilayah majelis hakim. Jaksa juga melarang juga, kalau majelis hakim setuju dengan larangan jaksa juga sah-sah saja. Jadi itu dia. Gitu. Tapi kan kita nggak melihat itu sebagai suatu keadaan, mungkin sifatnya situasional atau spontanitas. Oh ya, karena sidang mau mulai, udahlah nggak usah ada drama-drama dulu lah. Nanti kan itu bisa nanti, nggak bisa pada saat sidang, bisa juga. Itu yang kepentingannya adalah kepentingan efektif dan efisiennya persidangan, itu aja kepentingannya. Bang terakhir, kemarin kan yang minggu lalu Niki kan agak emosi marah-marah ke hakim dan JPU. Sekarang mulai agak redahan minggu yang kemarin. Ini untuk memeringankan tuntutan Niki. Apa sih yang harus dilakukan? Apakah sebagai praktisi hukum gimana? Ya, sebagai terdakwa itu harus berperilaku sopan di persidangan, harus berkata apa adanya, berkata jujur di persidangan. Ya, dikatakan ya, tidak dikatakan tidak. Jangan mengatakan yang tidak. Begitu. Itu aja. Begitu. Jadi, sopan penting di persidangan supaya nanti kita dilihat sebagai perilaku yang baik kan. Gitu. Oke, siap.